لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Mari kita lanjutkan kajian hadis, melanjutkan bab yang kemarin. Kita baca kitab Sahih Bukhari jilid keempat. Sarah Imam Nawawi. Oh iya betul. Nomor hadisnya nomor 6617. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Abu Ashab Anil Hasani an Abdullah an Ubaidillah ibn Ziyad ada Ma'kilu ibn Yasar fi maradihi alladhi mata fihi. Faqala lahu Ma'kil, inni muhadithuka hadithan sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min abdis tara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha bi nasihati illa lam yajid ra'ihatal jannah. Hadis yang lumayan singkat, diriwayatkan dari Abu Nuaim, meriwayatkan kepada kami Abu Ashab dari Hasan dari Ubaidillah ibnu Ziyad. Kata Ubaidillah ibnu Ziyad, kami menjenguk Ma'kil yang sedang sakit, yang penyakitnya itu menyebabkan kematiannya. Faqala lahu Ma'kil, lalu si Ma'kil berkata, inni muhadditsuka hadisan, aku ingin menyampaikan sebuah hadis, sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis itu aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min abdi istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudha bi nasihati illa lam yajid ra'ihatal jannah. Kata si Ma'kil kepada sahabat-sahabatnya begini, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa saja manusia hamba Allah yang diberikan kenikmatan kekuasaan, diberikan amanah menjadi pemimpin, falam yahudha bi nasihatin, lalu dia tidak menjalankan kepemimpinan itu dengan baik selama dia memimpin, illa lam yajid raihatal jannah, sungguh
dia tidak akan mencium baunya surga. Ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada pemimpin umat ketika dia diberikan amanah kepemimpinan apa saja ya Pak, tidak harus pemimpinan formal. Kalau tidak dijalankan dengan baik, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah memberikan nasihat, meriwayatkan kepada kami Ishaq. Hadatsana Ishaq ibnu Mansur, akhbarana Husain Ja'fi qala Za'ida zakarallahu anil Hisham anil Hasan qala ataina Makilu ibnu Yasar na'uduhu khat fadakhala Ubaidillah faqala lahu Makilu ahadithuka hadisan sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min walin bal ra'iyata minal muslimina falyamutu wa huwa ghasun lahum illa haramallahu alaihi al-jannah. Ini lebih penting lagi. Dari si Makil juga dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Rasulullah berkata, ma min walin balil ra'iyata minal muslimina falyamutu wa huwa ghassun lahum illa haramallahu alaihil jannah. Setiap pemimpin, tapi ini khusus untuk orang Islam ya Pak, yang kagak muslim gak usah kita pikirin, yang memimpin kaum muslimin lalu dia mati pada saat menjalankan kepemimpinannya, dalam menjalankan kepemimpinannya itu dia selalu atau sering membohongi orang-orang yang dia pimpin, maka Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Maka dari itu kalau mau jadi pemimpin jangan lama-lama, ntar keburu mati di dalam masa jabatan, karena pemimpin itu banyak bohongnya. Apalagi pemimpin politik, dari mulai kampanye sampai mulai jadi pemimpin bohong melulu ya Pak. Bapak tahu tidak Pak, pilkada itu, pilkada termasuk pilkada di Tangsel ini, kalau lagi kampanye itu kan ngomongnya A, B, C, D, pengen bikin ini, pengen bikin itu, paling separohnya itu yang bisa dilaksanakan program-program itu, sisanya ngebohong aja. Nanti kalau meninggal di dalam kepemimpinannya, dia dalam posisi masih berbohong kepada orang-orang yang dia pimpin, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Makanya kalau ada orang lagi kampanye, pilkada kek, pileg kek, pemilihan lurah kek di desa-desa, janjinya jangan banyak-banyak, satu aja janjinya. Ini lagi di shot ya, nggak boleh ngomong sembarangan. Suka ketelepasan itu, lupa antara posisi ustadz sama posisi caleg saya, nggak jadi deh. Baru mau ngomong rupanya di shot, nggak jadi ngomong urusan caleg mencaleg di masjid, tadi tangkap sama Bawaslu lagi. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi pemimpin itu tidak boleh berbohong, karena berbohong Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surga. Hadis yang berikutnya nomor 6619. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq Al-Wasti hadatsana Khalid an Al-Jarir an Tarib an Abi Tamimah qala sahidtu Safwan wa Jundab wa ashabahu wa huwa yusihim faqalu ahlus sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qala sami'tuhu yaqulu man sama'a sama'allahu bihi yaumal qiyamah qala wa man yusiku yasqullahi alaihi yaumal qiyamah faqalu awsina faqala inna awwali ma yuntinu min inal insan batnuhu
Faman istata'a an la ya'kulu illa tayyiban falyaf'al. Wa man istata'a an yuhallu bainahu wa bainal jannah bimithli kaffa minal dam ahraquhu falyaf'al. Qultu li abi Abdullah may yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Jundab na'am. Jadi ceritanya Jundab bersama Sofwan sahabat Rasulullah lagi berkumpul dengan kawan-kawannya wa ashabahu wa huwa yusihim. Si Jundab itu sedang menasehati kawan-kawannya. Faqalu, dia berkata, kawan-kawannya berkata, hal sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jundab, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sami'tuhu yaqulu, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man sam'allahu bihi yaumal qiyamah. Siapa yang suka sum'ah, ini penting ya Pak. Siapa yang suka sum'ah, Allah akan jadi sebut dia sebagai ahli sum'ah di hari kiamat. Sum'ah tahu nggak Pak? Pak, jangan tidur, jangan manggut-manggut aja Pak. Jangan ngantuk-ngantuk. Sum'ah tahu Pak sum'ah? Ada yang tahu sum'ah? Sum'ah itu artinya orang yang beramal tapi pengen didengar oleh orang lain. Sama'a, sum'ah. Jadi siapa yang beramal kebaikan tetapi pengen didengar oleh orang lain, niatnya pengen didengar oleh orang lain, Allah akan jadikan seperti itu di hari kiamat. Itu nasihatnya si Jundab, kata Rasulullah, itu dia dengar dari Rasulullah. Wa man yusiki yasqullahi alaihi yaumal qiyamah. Wa man yusaki, barang siapa yang suka memberatkan, menyusahkan orang lain. Ini masih nasihat untuk pemimpin juga ya. Yasqukullahu alaihi yaumal qiyamah. Kalau ada pemimpin, ini kan pas nih ya Pak. Sekarang lagi pileg, pemilihan anggota legislatif. Orang itu kalau beramal baik pengen didengar. Bahkan ada yang nyumbang karpet masjid dulu pemilu yang pileg yang periode yang lama, begitu nggak kepilih karpet masjidnya diangkat lagi. Ya, itu karena sum'ah itu, tidak ikhlas, menyumbang ingin mendapatkan didengar oleh orang lain supaya dapat suara. Nanti kalau udah jadi pemimpin, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian pemimpin-pemimpin yang suka menyusahkan orang yang dipimpinnya, ya, maka Allah akan menyusahkan dia di hari kiamat. Jadi peringatan untuk Pak RT, Pak RT mana? Enggak ada dia. Pak RT dan Pak RW, kalau ada warganya yang minta tanda tangan, buru-buru tanda tangan. Jangan suka disusah-susahin. Nanti Allah akan susahkan dia di hari kiamat. Lurah dan seterusnya ya. Ini pesan-pesan untuk pemimpin nih. Bener ini. Kalau nggak percaya baca aja hadisnya sendiri nanti. Yang suka ngeribet-ribetin rakyatnya, apalagi suka ngusur rakyat, nanti dia digusur itu di hari kiamat. Faqalu, lalu berkata lagi para sahabatnya, austina, nasihati kami lagi dong Jundab. Lalu berkata dia, inna awalu ma yantinu minnal insan batnuhu faman istata'a an ya'kulu illa tayyiban falyaf'al. Kata si Jundab, sesungguhnya yang pertama kali membusuk di liang lahat dari setiap manusia yang mati itu adalah bagian perut. Ini bahasa ibarat ya Pak. Maka apabila kalian bisa memakan makanan yang baik-baik, maka makanlah makanan yang baik-baik. Usahakan semaksimal mungkin, semampu kalian makan makanan yang baik. Jangan masuk ke dalam perut kalian kecuali makanan-makanan yang baik.
Itu nasihatnya Jundab. Yang kedua, man istata'an an yuhallu bainahu wa bainal jannah bimisli kafati min dami ahraqahu. Ada di antara kalian penghalang antara diri kalian dengan surga, yaitu segumpal darah yang ditumpahkan. Maka berusahalah semampu kalian untuk tidak melakukannya. Maksudnya jangan sampai kita menyakiti orang lain ya Pak, apalagi melukai orang lain, apalagi sampai terjadi menghilangkan nyawa orang lain. Seorang muslim apabila dia menghilangkan nyawa, bukan cuma seorang muslim, siapapun manusia yang menghilangkan nyawa orang lain, apalagi menghilangkan nyawa sesama muslim tanpa alasan yang hak, Allah pasti masukkan dia ke dalam neraka. Pasti itu. Ya. Dan itu adalah bagian dosa besar. Jadi nasihatnya Jundab itu, yang pertama, usahakanlah semaksimal mungkin, semampu kalian memakan makanan yang baik-baik. Yang kedua, jangan sampai kita menyusahkan orang lain, apalagi sampai menumpahkan darah sesama muslim maupun untuk non muslim, karena itulah penghalang utama kita antara diri kita dengan surga. Itu hadis yang ketiga. Nah, itu semuanya pesan-pesan untuk orang-orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan. Sekarang pesan untuk kita. Hadis nomor 6620. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarir an Mansur an Salim an Abi Jahdi, hadatsana Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala bainama ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjidi fala yaqayyana rajulu inda saddatil masjidi faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam ma adatta laha. Fakana rajulu istakana thumma qala ya Rasulullah ma adattu laha kabiran siyami wala salati wala sadaqati walakin uhibballahu wa rasulahu faqala anta ma'a man ahbabta. Jadi begini, kata Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Falaqayana rajula inda sudatil masjidi. Lalu ada orang di dekat masjid sambil berdiri. Faqala, orang itu berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Mata sa'ah. Lalu Rasulullah kembali bertanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kembali bertanya kepada orang itu, ma adatta laha. Kamu itu nanya-nanya hari kiamat, emang kamu punya persiapan apa? Itu kira-kira gitu kata Rasulullah ya. Faka'anna rajulu istakana. Lalu laki-laki itu berusaha menenangkan dirinya. Summa qala, lalu laki-laki itu berkata lagi, habis Rasulullah nanya, emang kamu punya persiapan apa? Maka Rasul laki-laki itu berkata lagi, ya Rasulullah, ma adattu laha kabiran minas siyam. Ya Rasulullah, saya ini sih tidak banyak puasanya, wala salati wala sadaqah, saya tidak banyak beramal puasa, demikian pula tidak banyak sholatnya, demikian pula tidak banyak sedekahnya dalam rangka persiapan saya menghadapi hari kiamat.
walakin uhibbullahu wa rasulahu, akan tetapi aku ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Qala, Rasulullah berkata, anta ma'ah man ahbabta, kamu akan bersama yang kamu cintai. Enak ya Pak? Sholat nggak banyak, puasa nggak banyak, sedekah nggak banyak, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya, hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Modalnya cinta aja Pak. Tapi sekali lagi ini bahasa kinayah ya Pak, ini bahasa majas. Bahasa majas itu apa sih? Bahasa Indonesianya majas itu apa ya? Bahasa perumpamaan. Kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, sudah barang tentu kita akan melaksanakan syariatnya, ya. Jadi bukan berarti, wow, berarti sholatnya nggak usah banyak-banyak, sekedarnya saja. Puasanya juga yang wajib-wajib saja. Sedekah tidak perlu tidak banyak-banyak. Yang penting cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, sudah pasti sholat kita banyak, puasa kita banyak, sedekah kita juga banyak. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Jadi Anda itu akan bersama yang Anda cintai. Saudara-saudara sekalian, itu dia nasihat-nasihat Rasulullah untuk para pemimpin dan untuk kita. Nah, ada lagi yang satu nih, ini perlu saya bacakan di At-Taubah. Hadis Rasulullah nih, hadisnya benar nih ya, bukan nyindir-nyindir nih. Sebelum saya sampaikan, saya udah bilang dulu, belum nyindir-nyindir. Hadis nomor 6626. Habis hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Muqatil, akhbarana Abdullah, akhbarana Ismail ibnu Abi Khalid, an Qiyas ibnu Abil Hazim, an Abi Mas'ud al-Ansari qala, ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni wallahi la ata'akharu an salati ghadati min ajli fulan bima yutilu bina fiha. Qala fama ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam khattun ashaddu ghadaban fi mau'izati minhu yawma idzin. Thumma qala, ya ayuhan nas, inna minkum munafiraina fa'aikum masala bin nas falyukhiz fa inna fihim kabira wa dha'ifa wa dhil hajati. Nah, ini perhatiin untuk para imam ya, para imam dan para pengurus masjid. Jadi ada orang yang curhat bapak-bapak kepada Rasulullah. Qala ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, inni wallahi la ta'akhkhar an salatil ghadati minal ajli fulan bima yutilu bina. Kata laki-laki ini gini, curhat dia, ya Rasulullah, demi Allah, aku ini sering datang mengakhiri sholat kalau yang jadi imam itu si fulan itu. Jadi ada laki-laki ngomong kepada Rasulullah, kalau dia itu lagi jadi imam sholat berjamaah, saya datangnya di akhir-akhir. Kenapa kata Rasulullah? Bima yutilu bina, karena dia itu kalau jadi imam baca ayatnya panjang-panjang, yutilu dipanjang-panjangin. Jadi saya gara-gara dia jadi imam, saya sholatnya belakangan gitu, di akhir-akhir. Fima qala fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu kami tidak melihat Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mukanya merah gara-gara marah. Khattun asyada gadaban, marah dia ngedengerin curhatan itu laki-laki. Waduh, ini gara-gara imamnya bacanya panjang, orang sholatnya jadi belakang-belakangin, kira-kira begitu ya. Gadaban fil mau'izati, Rasulullah mukanya merah marah sambil pada saat dia sedang memberikan nasihat pada hari itu, yauma idzin. Tsumma qala, lalu Rasulullah berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, inna minkum munafirana fi ayyukum masala binan nas, banyak di antara kalian yang menyebabkan atau yang memisahkan seorang muslim dari ibadahnya. Ini perhatian ya, untuk pengurus DKM termasuk ketua DKM. Ya paling tidak ketua DKM yang akan datang lah. Banyak imam dan pengurus masjid yang menyebabkan orang tidak mau sholat di masjid, kira-kira begitu. Munafiraina, memisahkan. Masalah dengan sholat binas. Falyukhiz fa inna fihim kabiran wa da'ifa wa dzil hajati. Kata Rasulullah, makanya kalau jadi imam dipersingkat, jangan dipanjang-panjangin bacaannya. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara jamaah itu kabira, banyak orang-orang yang sudah sepuh yang sholatnya pakai kursi. Ada kan? Paling tidak 2 lah di sini ya. Wadda'ifan, dan banyak orang-orang yang lemah, yang tidak kuat berdiri lama-lama, kalau berdiri lama-lama gemeter. Wadzil hajat, dan banyak orang yang punya hajat. Jadi para imam itu kalau sholat berjamaah jangan baca surah yang panjang-panjang. Dan ketua pengurus-pengurus masjid jangan ada tindakan-tindakan yang menyebabkan para jamaahnya tidak mau datang lagi ke masjid. Ya, ini peringatan Rasulullah SAW kepada kita semua. Tapi di At-Taubah itu, kalau saya perhatikan ya Pak, durasi mulai azan sampai qamat itu 15 menit. Kadangkala imamnya Ustadz Amin bacanya surahnya juga panjang, tapi masih aja ada yang terlambat. Bagaimana kalau baca surahnya pendek? Bisa-bisa pada ketinggalan semua jamaahnya ya. Padahal Rasulullah mengatakan kalau mimpin sholat itu imam jangan baca panjang-panjang. Tapi mungkin Amin kalau baca panjang itu memberikan kesempatan kepada jamaah supaya tidak sholatnya munfarid, ya paling tidak masbuk lah, ketinggalan 1 rakaat nggak masalah, tapi tetap ada pahala jamaah. Cuma pesan Rasulullah, jangan sampai para imam, para pengurus masjid itu menyebabkan orang terpisah dari ibadahnya karena membaca surah yang panjang-panjang ketika menjadi imam. Karena sesungguhnya di antara jamaah-jamaah itu ada orang-orang tua, ada orang-orang yang lemah, dan juga ada orang yang mempunyai kepentingan sehingga harus buru-buru, terutama pada hari kerja. Saudara-saudara sekalian, pada jamaah, saya kira itu nasihat-nasihat Rasulullah dalam Sahih Bukhari jilid keempat ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Mangga Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasannya yaitu makanan-makanan yang baik. Makanan yang baik. Jadi apakah tidak makan yang halal? Kalau baik belum. Tapi kalau halal insya Allah baik. Yang pertama, yang kedua barusan disampaikan bahasanya jadi ada jamaah mungkin yang sudah waktunya lama kita ini. Memang lama kita ini, cukup lama. Mulai adzan sampai dengan sholat itu mungkin lebih kurang 15 menit.
Nah kemudian masih ada yang terlambat, ya, alhamdulillah mungkin ada yang masih terlambat Pak, daripada yang tidak pernah sholat ke masjid kan begitu. Sedangkan kita niat sholat datang ke masjid bahkan sudah selesai kan gitu, udah selesai sholatnya, maka itu pahalanya sama. Jadi udah kita datang ke masjid sudah selesai sholatnya, maka dianggapnya sudah ikut ini untuk makmum. Demikian itu kan dikatakan oleh ini. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah barang tentu nasihat hadis ini, makanan yang baik itu maksudnya kalau yang halal sudah tidak dibicarakan lagi, udah otomatis harus halal. Kalau orang muslim menasehati sesama muslim, sudah otomatis bicara makanan itu adalah makanan yang halal. Tapi di antara yang halal-halal itu kalau bisa yang baik gitu ya, maksudnya seperti itu. Karena yang halal belum tentu baik. Ada makanan yang halal belum tentu baik untuk kesehatan dia, walaupun mungkin juga baik untuk orang lain. Itu bicaranya masalah ketidakcocokan saja. Kalau dalam konteks hadis ini maksudnya sudah pasti yang halal. Nah, mengenai sholat yang dipanjangkan waktunya, maksud dalam hadis ini adalah kalau di antara jamaah-jamaah itu ada yang punya hajat, ada yang tidak kuat berjamaah lama-lama, berdiri lama-lama, jangan sampai gara-gara itu dia tidak jadi berjamaah, itu maksudnya ya. Jadi daripada orang tidak berjamaah, lebih baik bacaan imam dipersingkat, kira-kira seperti itu. Lalu ya gimana? Dengan ada suatu masjid mungkin di sekitar kita ataupun di mana, seperti contoh di Al-Munawwarah ini, nah itu ataupun di tempat lain, memang panjang, terus selalu panjang, bahkan bisa dikatakan mungkin selima kali itu satu juz. Nah, ada yang seperti itu kan. Nah, itu masih diminatin orang-orang. Nah, artinya di dalam kelompok jamaah itu tidak ada yang 3 kriteria tadi. Yang pertama orang tua, yang kedua orang lemah, yang ketiga orang yang buru-buru habis sholat subuh. Tetapi kalau tidak ada seperti itu, tidak ada masalah. Pernah tidak saya sampaikan hadis beberapa pertemuan yang lalu, jenis 3 kelompok surah dalam Al-Quran. Yang terpanjang adalah surah-surah yang dianjurkan dibaca pada sholat subuh ya. Jadi surah-surah yang panjang itu dianjurkan dibaca pada sholat subuh. Surah-surah yang sedang itu dianjurkan dibaca pada sholat asyar dan sholat isya. Surah-surah yang pendek dianjurkan dibaca pada sholat zuhur dan sholat maghrib. Tidak ada masalah, boleh dibaca pada sholat subuh selama jamaahnya itu tidak masuk dalam ketiga kriteria tadi. Dan jangan sampai pesan Rasulullah adalah gara-gara itu menyebabkan ada orang yang tidak berjamaah, gitu kira-kira. Jelas ya Pak? Kalau semuanya sepakat, Pak kami pengennya 1 juz, ya silahkan saja, itu baik. Jelas? Ada lagi? Cukup? Kalau begitu kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.